selamat pagi adik-adik sekolah minggu Gereja Bala Keselamatan Korops Polonia. Apa kabarnya hari ini? Kalian semua sudah bangun kan? Oke, kalau semuanya sudah bangun, sudah siap untuk memuji Tuhan, kita akan menyanyikan 3 pujian secara berturut-turut. Dalam pujian ini, adik-adik akan menggerakkan tubuh sehingga kita semua dapat menyanyikannya dengan penuh semangat. Kita akan menyanyikannya sambil senam pagi. Semua setuju? Kalau semuanya setuju, ayo semuanya berdiri di rumahnya masing-masing. Kita akan menyanyikan pujian ini. Saat ini kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau menyatakan bahwa kita sangat mencintai Tuhan Yesus. Walaupun kita tengah menghadapi pandemi COVID-19, selama beberapa bulan kita ada di rumah, namun untuk semuanya itu Tuhan Yesus baik bagi kita. Ia begitu mengasihi kita. Nah, sekarang kita akan memuji Dia dan menyatakan cinta kita kepadanya. Mari kita nyanyikan pujian yang mengatakan, "Ku mau cinta Yesus bersama-sama." Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, kita datang kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya
lagi pujian ini, kita nyanyikan dengan lembut, kita katakan kepada Yesus bahwa kita sungguh mencintainya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah Bapa, ya Abah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur sebab Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang begitu sempurna mengatur kehidupan kami. Kami mau bersyukur sebab Engkau adalah Allah yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih sebab di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan masih terus memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, secara khusus bagi anak-anak sekolah minggu Gereja Bala Keselamatan Korops Polonia. Dan saat ini, saat yang sangat penting bagi kami semua, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami berfokus kepadamu ya Bapa, sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Kakak Ruth akan cerita tentang hati. Hati siapa ya? Ya, hari ini Kakak Ruth akan bercerita tentang hati D-A-U-D, hati Daud. Mari kita dengarkan bersama-sama. Adik-adik, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 sampai ke-17. Suatu ketika Samuel berkunjung ke rumah Bapak Isai. Dari kejauhan Bapak Isai telah melihat Nabi Samuel. Maka ia sujud menghadap Samuel dan menyambutnya dengan penuh gembira. Sesampainya di rumah Bapak Isai, maka Samuel pun mengutarakan tujuan kedatangannya. Ia memberitahukan kepada Bapak Isai bahwa Tuhan telah memilih salah seorang anak dari Bapak Isai untuk menjadi raja menggantikan Saul. Dengan penuh kebingungan dan penuh rasa ragu, maka Bapak Isai pun mempertanyakan mengapa salah seorang anaknya menggantikan Raja Saul. Ketika itu Bapak Isai memanggil putra-putranya menghadap Nabi Samuel. Putranya yang pertama, yakni Eliab, diperhadapkan dengan Samuel. Lalu Samuel mengatakan bahwa bukan Eliab yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian adik-adik, putranya yang kedua yakni Abinadab. Samuel pun mengatakan bukan Abinadab yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Lalu putranya yang ketiga yakni Syama, ternyata lagi-lagi bukan Syama yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Kemudian Samuel pun mengatakan, apakah Bapak Isai mempunyai anak laki-laki lagi? Lalu Bapak Isai mengatakan bahwa ia mempunyai anak laki-laki lagi, namanya Daud. Daud datang menghadap Nabi Samuel. Dan apa yang terjadi waktu Samuel bertemu dengan Daud? Samuel sangat terkejut sebab ternyata
Daudlah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja menggantikan Saul. Saat itu juga Samuel mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Adik-adik, ada hal yang khusus yang tidak dimiliki oleh kakak-kakaknya Daud, yakni hati yang dimiliki oleh Daud. Hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang penuh berserah kepada Tuhan. Maka saat itu juga Daud dilantik oleh Samuel untuk menjadi raja menggantikan Saul. Daud adalah orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Ia menjadi raja atas Israel. Nah, adik-adik, apa ya yang spesial dengan hati dari Daud? Suatu ketika Goliat menantang bangsa Israel. Goliat menghina bangsa Israel. Maka bangsa Israel penuh dengan ketakutan. Hati mereka sangat cemas. Hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran kalau mereka akan dibunuh oleh Goliat. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani melawan Goliat, sebab Goliat memiliki badan yang besar. Dari semua orang yang ada di tempat itu, maka Daud pun menantang Goliat. Ia maju ke barisan perang dan membunuh Goliat. Adik-adik, orang-orang yang ada pada saat itu sangat heran dan terkagum-kagum dengan Daud, sebab ia berani melawan Goliat. Ia berani membuktikan bahwa hatinya yang mengandalkan Tuhan akan mampu mengalahkan Goliat. Pada saat itu Goliat yang badannya besar dan tinggi akhirnya mati, dibunuh oleh Daud. Hore, Daud menang. Daud dapat mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, setelah mendengar kisah dari Raja Daud tadi, maka ada hal penting yang harus kita ketahui bersama-sama. Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita jalani saat ini, maka ada banyak sekali hati yang merasa ketakutan, takut karena sudah lama tidak sekolah, hati yang merasa kebingungan, hati yang dipenuhi dengan segala rasa kekhawatiran. Tetapi setelah mendengar kisah dari Raja Daud tadi, kita dikuatkan kembali untuk memiliki hati yang selalu mengandalkan Tuhan, hati yang mau dituntun oleh Tuhan. Maka milikilah hati itu agar kita tetap kuat, kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Adik-adik, di akhir cerita kita pada hari ini, kita terus didorong untuk memiliki hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang penuh dengan keberanian. Untuk itu saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Firman yang mendorong kami untuk memiliki hati yang terus mengandalkan Tuhan, hati yang penuh dengan keberanian. Tolonglah kami supaya kami dapat memiliki hati itu dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan, secara khusus hamba-Mu mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Gereja Bala Keselamatan Korops Polonia. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan hati yang terus mengandalkan Tuhan. Berkat-Mu untuk orang tua mereka dalam pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang bahagia ini kami boleh bersekutu dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.